Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita membahas video dari Dondi Tanda Bangkei. Itu satu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu, bangkai. Di mana dalam video mereka memerintahkan Muslim untuk tidak menyebut kitab suci kita dengan Alkitab atau Injil. Mereka berkata bahwa kitab suci kita namanya Bible atau Bible, dan kata Alkitab itu ditujukan hanya untuk Quran. Begitu kata Bangkei. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video mereka berikut. Kitabmu umat Islam namanya apa? Tahu nggak nama kitab mereka, orang Kristen Katolik saudara kita punya kitab suci, namanya apa? Pernah tahu nggak? Namanya apa? Salah. Rubah ya mulai sekarang ya, bukan Injil. Ya, udah dengerin aja. Nama kitab mereka bukan Injil. Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Nama kitab mereka bukan. Hormati mereka dengan nama yang benar. Apa? Bible. Bilang Bible namanya. Kalau ada yang bilang nama kitabnya Alkitab, maaf, bukan. Tolong ya. Hormati mereka dengan nama kitab mereka yang benar. Namanya Bible. Alkitab itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim, nama lain dari Al-Quranul Karim. Kalau kalian sayang, nanti kalau kalian udah punya anak, punya istri, punya keluarga, tinggal bersebelahan dengan orang Kristen, cara kita untuk menyayangi mereka adalah ucapkan agama mereka dengan benar. Alkitab adalah nama lain untuk Al-Quranul Karim. Contoh, Zalikal kitab la raiba fi Alkitab. Zalikal kitab. Jadi kita kalau memang sayang, kalau hormat, kalau toleransi, yang pertama kita tahu dulu nama kitab mereka. Tadi sekali lagi. Oke. Ini kan di sini kan banyak kita sering membaca kitab orang Kristen kan sebutnya Alkitab gitu Pak ya. Kita orang Islam tahu kan Pak, kalau Quran itu juga nama lainnya kan Alkitab, tahu kan? Jadi kalau begitu saya menyarankan Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka Alkitab, sebut saja apa? Bible. Bible itu dari kata Yunani Biblos. Biblos itu dari kumpulan buku-buku ya. Kalau yang Bapak sebut Injil, itu yang mereka katakan Injil itu adalah yang disebut dengan 4 kitab di dalam kitab Kristen, Pak. 4 kitab itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ya. Mereka sebut ini Injil. Gitu. Yang mereka sebut Injil, saya nggak nyebut Injil, Pak. Saya nyebutnya Gospel. Gospel itu dari kata Godspell, gitu. Ya, perkataan Tuhan katanya gitu. Jadi saya sebutnya Gospel aja. Jangan sebut Injil, karena saya tahu di dalam kitabnya mereka yang disebut dengan Injil itu bukan Injil yang dimaksud oleh Quran. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Bangkei dan Dondi Tan soal kata Alkitab itu hanya untuk Quran, dan kitab suci kita jangan lagi disebut Injil atau Alkitab, melainkan Bible. Seperti yang sudah-sudah, kedua badut ini kalau mengeluarkan statement tidak mikir dulu. Padahal kalau kita cek dalam Qurannya sendiri, justru menunjukkan hal sebaliknya. Kata Alkitab itu bukan hanya ditujukan untuk Al-Quran. Tadi kita dengar Bangke mengutip surah Al-Baqarah ayat 2 yang mengatakan kitab dalam kurung Al-Quran. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam kurung, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini Bangkei mengatakan bahwa hanya Quran yang disebut Alkitab. Mari kita cek dalam Al-Quran. Apakah dalam Quran hanya menyebutkan Quran sebagai Alkitab? Kita buka di surah yang sama, yang dikutip Bangkei, yaitu surah sapi betina ayat 53. Di sana dikatakan, Al-Kitab. Al-Kitab. Ingatlah, ketika kami memberikan kitab, Taurat, dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk.
Jadi dalam ayat ini mengatakan bahwa Taurat disebut juga Alkitab. Bukan itu saja. Dalam ayat ini juga mengatakan bahwa Taurat juga adalah Furqan. Sementara pada surah Al-Furqan ayat 1 Al-Quran juga disebut Furqan atau yang artinya pembeda. Bahkan masih di surah yang sama. Kali ini di ayat 146. الكتاب الكتاب الكتاب. Di sana dikatakan bahwa Taurat dan Injil itu disebut sebagai Alkitab. Coba perhatikan ayat 146. Orang-orang, Yahudi dan Nasrani, yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ini adalah terjemahan King Fahad Quran Kompleks. Jika yang dimaksud Quran bukanlah Taurat dan Injil yang kita miliki sekarang ini, lalu pertanyaan kita adalah, kenapa saudara Muslim termasuk Donditan dan Bangkei mencari nubuatan nabinya di kitab kita? Meskipun dalam kitab suci kita tidak sedikit pun nubuatan Muhammad ada di sana. Tapi mereka tetap ngotot mencari nubuatan nabinya pada kitab suci kita. Jadi baik Taurat dan Injil menurut Quran adalah Alkitab. Kata Alkitab itu tidak hanya ditujukan untuk Quran saja, tapi juga untuk Taurat dan Injil. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan dan Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi, jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya Bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini,
Kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak. Kosong.